Di sebuah kota kecil yang selalu diselimuti kabut pagi, hiduplah seorang wanita bernama Laras. Ia tinggal di rumah kayu tua di ujung jalan, dikelilingi oleh kebun mawar yang ia tanam sendiri. Setiap sore, ia duduk di beranda menikmati teh hangat sambil memandangi langit yang berubah warna. Tetangga mengenalnya sebagai wanita pendiam yang ramah, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak terucap. Laras hidup sendiri. Suaminya, Ardi, seorang penulis, telah meninggal setahun yang lalu dalam kecelakaan mobil. Orang-orang mengira ia telah berdamai dengan kepergiannya. Tapi siapa sangka malam-malam panjang di rumah itu menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada bayangan yang menari di dinding. Setiap malam, Laras mendengar suara ketukan pelan di pintu belakang. Suara itu selalu datang tepat pukul 11 malam, seperti yang sengaja disetel di waktu yang sama. Awalnya, ia mengira itu hanya angin atau ranting yang tertiup. Namun, semakin lama, ketukan itu semakin jelas. Terkadang disertai bisikan nama yang ia kenal terlalu baik. Laras, Dulu, suaminya selalu mengetuk pintu seperti itu ketika pulang larut dari kedai kopi tempat ia menulis. Tapi Laras tidak pernah membuka pintu itu. Ia tahu Ardi sudah tiada. Hingga suatu malam, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Dengan tangan gemetar, ia pun mulai memutar gagang pintu. Dingin. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya kegelapan yang pekat. Namun di lantai beranda ada jejak kaki basah, seperti seseorang baru saja berdiri di sana. Keesokan harinya Laras menemukan secari kertas di meja tulis Ardi. Tulisan itu tampak tak asing baginya. Di sana terlihat dengan jelas sebuah kalimat. Aku merindukanmu. Tangannya gemetar. Itu tulisan Ardi. Tapi bagaimana bisa? Ia mulai menggali lemari dan laci mencari petunjuk. Di balik tumpukan buku, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil berisi surat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Surat itu ditujukan padanya, ditulis oleh Ardi, tetapi tidak pernah dikirim. Laras mulai membuka surat itu, kemudian membacanya. Laras, jika kau membaca surat ini, aku mungkin sudah tiada. Tapi ketahuilah, ada sesuatu yang tidak pernah aku beritahu padamu. Itu tentang... Surat itu terpotong, seperti sengaja disobek. Malam berikutnya, Laras berdiri di depan cermin di kamar mandi. Air dingin menetes dari wajahnya. Samar-samar dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakangnya, di sudut gelap kamar mandi, ada bayangan seorang lelaki yang sedang berdiri. Itu Ardi. Seketika Laras menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia kembali melihat cermin, bayangan itu masih ada. Ardi menatapnya sambil tersenyum dengan sedih. Kau tidak boleh mencari tahu, Laras. Bisik suara itu. Seketika itu, Laras menjatuhkan gelas yang ia pegang. Pecahannya bertebaran di lantai seperti potongan ingatan yang tak pernah utuh lagi. Laras tidak bisa lagi mengabaikan ini. Ia pergi ke perpustakaan kota mencari arsip koran lama tentang kecelakaan suaminya. Dan sampainya di sana, dia menemukan sebuah artikel kecil di halaman belakang
Lalu ia pun menemukan sesuatu yang membuatnya terpaku. Terpampang jelas foto saat kejadian. Foto yang menunjukkan mobil Ardi yang sangat hancur. Tapi ada sesuatu yang sangat aneh. Pintu penumpang terbuka, seperti ada seseorang yang keluar sebelum mobil itu terbakar. Dan tepat di tepi jalan, dalam foto yang buram, terlihat sosok perempuan berdiri. Perempuan itu memakai gaun yang ia kenal terlalu baik. Gaun yang sekarang tergantung di lemarinya. Laras tidak ingat kalau ia pernah ke tempat kejadian. Tapi malam itu, ketika ia kembali ke rumah, ia melihat sesuatu yang membuatnya terjaga sepanjang malam. Di album foto mereka, ada gambar Ardi dan dirinya di sebuah restoran. Foto itu diambil seminggu sebelum kecelakaan itu terjadi. Tapi yang aneh, ia tidak pernah ingat memakai baju itu. Dan senyum di wajahnya bukan senyumnya. Seseorang yang terlihat seperti dirinya, tetapi bukan dirinya. Laras mulai menggali lebih dalam. Ia menemukan catatan dokter jiwa di laci kamarnya. Di sana tertulis diagnosis tentang gangguan ingatan dan juga kepribadian ganda. Dan satu kalimat yang membuat segalanya masuk akal. Suami pasien mengaku sering melihat istrinya berubah menjadi orang lain. Tidak lama, ketukan di pintu kembali terdengar. Laras tahu sekarang, Ardi tidak mati dalam kecelakaan. Dia mati karena sesuatu yang jauh lebih dekat. Dan Laras yang lain masih ada di dalam rumah itu, di dalam dirinya. Keesokan paginya, tetangga melihat pintu rumah Laras terbuka lebar. Mereka memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Di lantai kamar tidur, ada secari kertas tergeletak di samping foto pernikahan mereka. Aku akhirnya membuka pintu untuknya. Dan di cermin kamar mandi, tertulis pesan dengan lipstik merah. Kami akhirnya bersama lagi.